Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya untuk thalabul ilmi. Kita mulai masuk pembahasan tafsir surah Al-Fatihah. Setelah pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita bahas tentang apa? Keutamaan mempelajari tafsir Al-Quran, ya. Sekarang kita masuki tafsir suratul Fatihah yang saya bacakan dari kitab At-Tafsirul Muyassar. Jadi tafsirnya ini insyaallah enggak panjang lebar, tapi insya Allah dengan penjelasan yang disebutkan akan memberikan pemahaman terhadap ayat yang kita baca, yang kita hafal dengan pemahaman yang benar insya Allah ta'ala. Suratul Fatihah kita baca terlebih dahulu dan usahakan membaca dengan baik dan benar, karena Al-Fatihah di dalam sholat termasuk apanya sholat? Bacaan wajib. Apalagi? Termasuk rukun sholat. Termasuk rukun sholat. Kalau rukun itu salah satunya enggak ada, maka apa? Seolah belum sholat. Kalau kewajiban kok enggak ada, maka bisa diganti. Seperti kalian lupa tasyahud awal, ya, sudah berdiri rakaat yang ketiga, berarti sudah berdiri ke rakaat yang ketiga, bahkan sudah rukuk, baru ingat, loh saya tadi belum tasyahud awal, ya, saya tadi belum tasyahud awal, maka apa? Lanjut saja, lanjut, rukuknya sempurnakan, i'tidal, terus kalau 3 rakaat ya kemudian setelah itu duduk tahiyat akhir, kalau 4 rakaat ya 4 rakaat, sebelum salam sujud 2 kali, namanya sujud apa? Sujud sahwi. Itu lupa dari kewajiban sholat. Tapi kalau rukun nggak bisa, ya. Misalkan kalian berdiri rakaat yang kedua, ingat ketika membaca Al-Fatihah, loh tadi saya sujudnya baru sekali, ya, habis i'tidal dari rakaat 1 terus sujud kan, sujudnya dinikmati lama sekali, sehingga membuat kita
lupa bahwa itu baru sujud yang ke-1. Akhirnya setelah sujud lama, misalnya di sholat duha atau sholat malam atau sholat sendirian intinya, ya, lama sujudnya, kita menganggap itu sudah sujud yang kedua, terus berdiri Allahu Akbar ke rakaat yang kedua. Setelah membaca Al-Fatihah atau membaca surat bahkan ingat, loh tadi saya sujudnya baru sekali, maka apa? Rakaat itu tidak dianggap. Lanjutkan seolah-olah rakaat yang ini adalah rakaat pertama. Rakaat yang tadi enggak dianggap. Kenapa? Karena kehilangan rukun. Yaitu apa? Sujud yang kedua. Dan juga duduk di antara dua sujud. Ya. Maka Al-Fatihah rukun. Al-Fatihah di antara rukun salat, maka wajib bagi setiap kaum muslimin untuk bisa membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar, ya. Dan tentu maklum bagi kita, wa fauqa kulli dzi ilmin alim, ya, di atas orang yang berilmu itu ada yang maha berilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian baca Al-Fatihah menurut saya sudah bagus. Digurukan kepada guru yang lebih mumpuni, oh masih salah-salah, ya. Tapi apa? Berusaha terus. Tayyib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Yau, jangan yau. Yau u, bukan yau o, salah ya. Yau u, ya, wawu mati. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ini harus ditekan. Harus ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil ma-nya tipis, kalian banyak yang tebal ini. Pon ma ghairil gha-nya tebal, ma-nya tipis. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim wala
tipis, bukan wala, wala. Enggak ada huruf la. Wala, tipis. Wala, wala dhalin, panjang 6 harokat terus ditekan lamnya. Wala dhalin, wala dhalin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Do itu bukan do, bukan walad dolin, tapi do ya, harus berlatih. Amin. Bukan a tapi a. Amin, amin ya. Barakallahu fikum. Summiyat hadhihi suratu bil Fatihah. Surat ini dinamai dengan Al-Fatihah. Surat ini dinamai dengan Al-Fatihah. Kenapa? Li'annahu yuftatahu bihal Qur'anul Karimu. Karena Al-Qur'anul Karim diawali atau dibuka dengan surat Al-Fatihah atau dengan surat ini. Surat ini dinamai Al-Fatihah karena Al-Qur'anul Karim diawali atau dibuka dengan surat ini. Jadi kalau kita buka mushaf nomor 1 akan kita dapati surat apa? Al-Fatihah. Wa tusamma al-mathani atau as-sab'ul mathani. As-sab'ul mathani dinamai pula as-sab'ul mathani li'annaha tuqra'u fi kulli rak'atin. Li'annaha tuqra'u fi kulli rak'ah. Dinamai pula as-sab'ul mathani karena dia dibaca di setiap rakaat salat. Karena dia dibaca di setiap rakaat salat. Dinamai dengan apa? As-sab'ul mathani. Walaha asma'un ukhra. Dan di sana atau Al-Fatihah ini punya nama-nama yang lain. Dia punya nama yang banyak. Selain Al-Fatihah dan As-sab'ul mathani atau Al-mathani. Di antaranya apa? Nama yang lain. Ummul Kitab, Ummul Quran, induknya Alkitab, induknya Al-Quran. Yang surah Al-Fatihah memiliki banyak nama, ini menunjukkan akan keagungannya. Ya, seperti ada nama-nama yang lain bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan akan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan di sana ada sesuatu yang namanya sangat banyak. Apa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia yang memiliki nama paling banyak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa namanya? 99? Namanya tak terbatas, tapi yang bisa menghafal 99 ada kabar gembira masuk surga. Dihafal 99, difahami maknanya, diimani ya, dan diamalkan kandungan-kandungannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillah. Aku memulai dengan nama Allah. Maknanya adalah saya memulai dengan nama Allah. Untuk apa kita memulai dengan nama Allah? Menyebut nama Allah fungsinya apa? Isti'anatan 'alal ada'i wat taufiqi wa talaban lil qabul. Dalam rangka minta tolong. Ya, tujuannya adalah dalam rangka meminta tolong. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Saya mau minum. Bismillah. Misalnya, saya mau menulis. Bismillah. Saya mau membaca. Bismillah. Maknanya adalah kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 'alal ada'i wat taufiq, untuk melaksanakan atau membaca dan mendapatkan taufik, wa talaban lil qabul, serta meminta agar diterima. Serta meminta agar diterima. Kita sholat, ya, puasa, zakat, haji, kalian thalabul ilmi, menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, menghafal matan-matan ilmiah, ya, kita apalagi mengerjakan pekerjaan ini dan itu dari hal-hal yang bermanfaat, kita awali dengan bismillah. Tujuannya apa? Di antaranya talaban lil qabul, ya, agar diterima. Pertama tadi agar ditolong oleh Allah, dimudahkan untuk melaksanakannya, diberikan taufik biar lurus, biar benar. Habis itu talaban lil qabul, meminta agar diterima. Allahi, Allah, apa Allah itu? Alamun ala Rabbi tabaraka wa ta'ala, nama bagi Rabb tabaraka wa ta'ala. Allah adalah nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi Rabb jalla jalaluhu, nama bagi Rabb tabaraka wa ta'ala atau Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah. Al-ma'budu bihaqqin duna siwahu, yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk disembah, duna siwahu, tanpa selainnya, alias hanya Allah saja yang berhak disembah. Diberikan apa? Penghambaan diri yang mutlak, ya, menghambakan diri kita semuanya ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh menghambakan diri kepada sesama hamba. Malaikat hamba apa bukan?
hamba, rasul hamba. Enggak boleh hamba menghambakan diri kepada sesama hamba, yakni dalam rangka beribadah kepada mereka, mempersembahkan sesuatu untuk mereka. Tapi menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Berarti berkorban hanya untuk siapa? Allah. Salat untuk siapa? Untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Untuk Allah Rabbul Alamin la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Baik, maka enggak boleh mempersembahkan sesuatu untuk selain Allah. Seperti bulan ini, bulan Muharram, masih ada kaum muslimin yang menyembelih binatang, kemudian kepalanya ditanam di perempatan, di lapangan, mungkin di sawahnya, di ladangnya, di kebunnya, supaya apa? Aman. Mereka persembahkan untuk yang nunggu kebun, mereka persembahkan untuk yang nunggu perempatan. Siapa? Yang mereka maksud itu siapa? Jin menurut dugaan mereka. Hanya prasangka-prasangka mereka. Ya, yang katanya ini namanya jin penunggu laut selatan. Makanya di mana laut selatan? Hah? Di Jogja. Sehingga mempersembahkan apa? Persembahan laut, masya Allah. Ya, atau ini jin penunggu desa. Siapa namanya? Nggak tahu. Nah, jin Bathara Kala, ya. Ada jin namanya Gandarwo. Ada jin namanya Anaan Kuntil. Itu siapa yang ngasih nama? Ngarang-ngarang saja. Ma anzalallahu biha min sultan. Ya, Allah enggak menurunkan dalil tentang hal itu. Bahkan dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafir Quraisy musyrikin punya 3 berhala terbesar. Siapa dia? Lata, Uzza, Manat. Allah berfirman, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. 3 berhala besar mereka. Allah katakan, in hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum. Itu hanya nama-nama yang kalian dan bapak-bapak kalian atau nenek moyang kalian menamainya. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah enggak menurunkan dalil tentang hal itu. Itu batil. Maka enggak boleh, ya, beribadah kepada mereka. Atau ada orang yang apalagi, ya, percaya sama jimat, sama keris, ya, sama batu dan lain sebagainya. Terus kerisnya dikasih minum, batunya dikasih minyak wangi, ya, boleh tidak? Tidak boleh. Batu walaupun dilempar, diinjak-injak, diludahi, ngelawan enggak dia kira-kira? Keris, ya. Malam Kamis kemarin saya dapat keris segini, anak-anak. Diserahkan oleh pemiliknya, suruh bakar. Ketika tak bakar, saya hidupkan kompor. Yes! Kompornya gede, kompor di rumah itu. Jas gitu kan. Kerisnya enggak bisa apa-apa. Kalau seandainya keris itu seperti keyakinan banyak orang bisa memberikan manfaat dan madarat, tentu ketika saya hidupkan kompor, yes, ditiupnya, ya kan? Tapi ternyata nggak ditiup. Atau mungkin ketika saya pegang, dia meronta-ronta, lari kerisnya. Kalau dia bisa memberikan manfaat atau madarat. Setelah saya bakar merah, saya tekan gini, sampai bengkok. Karena palunya nggak ada, ternyata di kantor satpam ada palu. Setelah saya bawa keluar, saya engkok-engkok, saya lipat-lipat, pukul pakai palu sampai peot. Dia nggak ngelawan sama sekali. Maka apa? Nggak boleh.
percaya seperti itu. Kalau kalian dikasih keris ini, tolong dibuang, berani enggak? Berani? Harus berani. Ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Enggak ada. Dengan nama Allah enggak ada sesuatu pun yang bisa memudarati baik yang di langit ataupun di bumi. Nah. Baik. Jadi penghambaan diri mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, wa huwa akhassu asma'illahi ta'ala. Dan dia yaitu Allah adalah nama yang khusus atau nama yang paling khusus dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wala yusamma bihi ghairuhu subhanah. Dan tidak boleh selain Allah atau selain Dia dinamai dengannya. Dan tidak boleh selain Allah dinamai dengan Allah. Enggak boleh. Selain Allah itu enggak boleh dinamai dengan Allah. Kalau misalkan selain Allah dinamai dengan Rahim, boleh enggak? Selain Allah dinamai dengan Rahim, boleh? Hah? Boleh. Ya. Nabi SAW dinamai, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil mu'minina raufun rahimun. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Allah, makhluknya ini semua selain Allah itu makhluk, hamba. Tidak boleh dinamai dengan Allah. Ya. Kalau dengan nama selain Allah ada kalanya boleh. Ya. Yakni sebagian dari nama-nama Al-Asmaul Husna boleh untuk menjadi nama makhluknya. Adapun secara keseluruhan, ya, kalau kita ingin menamai seseorang dengan nama Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Asmaul Husna, hendaknya ditambahi apa? Abdun. Misalkan Abdullah, Abdur Rahman, Abdur Rahim, Abdur Razzaq, Abdul Wahhab dan seterusnya. Kalau perempuan Amatullah, Amatur Rahman, Amatur Rahim, Amatur Razzaq, Amatul Wahhab. Silahkan. Ya. Ar-Rahman, satu lagi ya. Sudah mengisya ya. Ar-Rahman maknanya alladzi wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi. Ar-Rahman maknanya adalah zat yang rahmatnya meliputi semua makhluk. Jadi semua makhluk diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman adalah zat yang rahmatnya meliputi semua makhluk. Makhluk itu apa saja? Jin dan manusia, binatang, langit, bumi, malaikat. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang ahlu sunnah, ada yang ahlul bid'ah, ada yang ahli ta'ah, ada yang ahli maksiyah, ada yang tunduk sama Allah, ada yang nantang Allah. Semuanya dikasih rahmat Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Muslim, ya, bahwa Allah Ta'ala memiliki berapa rahmat? Berapa rahmat? Rahmatullah. Berapa rahmat? Oh, ini dengan rahmatullah ya. Allah memiliki 100 rahmat.
Allah memiliki 100 rahmat, disebutkan dalam hadis Muslim. Innalillahi mi'ata rahmah. Allah memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. Fabiha yata'atafun wa biha yatarahamun wa biha ta'taful wahsyu ala waladiha. Allah memiliki 100 rahmat, yang satu diturunkan di dunia untuk siapa? Jin dan manusia, binatang ternak, binatang buas sekalipun dikasih rahmat. Yang dengan satu rahmat itu kita saling berkasih sayang. Saya sayang sama kalian anak-anak, karena kalian mau thalabul ilmi, ya. Kalian sayang sama aku enggak? Hah? Sayang sama aku enggak? Yang akhwat? Sayang enggak? Sayang, cinta, tapi apa? Cinta, sayang sesama muslim. Dengan satu rahmat tadi. Dengan satu rahmat. Bahkan binatang buas pun sayang sama anaknya. Binatang buas, macan, harimau, sayang sama anaknya. Singa sayang sama anak, dengan satu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmah yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Yang 99 rahmat ditunda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala khusus untuk menyayangi hamba-hambanya yang beriman. Di mana? Di surga. Satu saja dibagi untuk orang sedunia, jin sedunia, malaikat, apalagi ikan di lautan berapa jumlahnya? Nggak bisa ngitung, burung-burung yang terbang berapa, dan seterusnya. Begitu banyak makhluk Allah, luar biasa. Sampai-sampai tadi binatang buas saja sayang sama siapa? Anaknya. Lah bagaimana lagi dengan 99 dikhususkan untuk orang yang beriman. Maka kenikmatan surga itu bagaimana? Seperti disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala mengatakan, a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi basyarin. Subhanallah. Anak-anak pernah melihat makanan yang enak? Apa makanan paling enak menurutmu? Nasi goreng. Masya Allah. Hamburger. Apa lagi? Makanan selera kita berbeda, ya. Baik. Ada makanan yang enak. Kalian pernah ngelihat rumah yang bagus? Pernah ngelihat kendaraan yang mewah? Dan seterusnya. Kenikmatan di surga itu kata Allah, mala ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat mata. Maka kalau kalian yang laki-laki pernah ngelihat wanita yang cantiknya enggak karu-karuan, cantik banget, ya? Maka apa? Belum ada apa-apanya dibanding wanita di surga. Yang wanita pernah ngelihat seorang laki-laki yang ganteng, belum apa-apanya dengan laki-laki di surga. Maka apa? Jangan tergoda, ya, jangan tergoda. Taib. Wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar telinga. Kalian pernah diceritai temanmu dari mana begitu, tamasya, jalan-jalan dari mana, di sana, masya Allah, apa itu, gini, nggak nyampe ceritanya, belum ada apa-apanya dengan yang di surga. Wala khatara ala qalbi
Bashar bahkan belum pernah terlintas di dalam benak manusia, ya. Alangkah nikmatnya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, kedua orang tua kita dan keluarga kita semua penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir Ar-Rahim. Ar-Rahim yakni bil mu'minin. Nah ini tadi ya. Ar-Rahim bil mu'minin, kepada orang-orang mukmin. Ya, kalau dikatakan Ar-Rahman tadi, semua siapapun yang menentang Allah, yang menghina Allah, dikasih sama Allah. Tapi kalau Ar-Rahim, Ar-Rahim ini khusus bagi orang-orang yang beriman di surga. Ya, kita meminta surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa huma ismani min asma'illahi ta'ala. Yang kedua ini, keduanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama dari nama-nama Allah. Yang Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah dua nama dari nama-nama Allah. Sekali lagi, nama Allah berapa jumlahnya? Tak terbatas. Tapi siapa yang bisa menghafal 99, ada kabar gembira masuk surga. Nah, di antara nama yang banyak itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu nama. Sifatnya apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu nama. Sifatnya Ar-Rahmah. Sifatnya apa? Ar-Rahmah. Ya, maka kadang kita mendengar orang nyanyi di masjid, nyanyi di masjid, mau sholat nyanyi pakai bahasa Jawa nyanyinya, gini, kang kagungan sifat Rahman, kang kagungan sifat Rahim. Salah apa benar? Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nama, bukan sifat. Ya, tapi dia menyanyikan kang kagungan sifat Rahman, kang kagungan sifat Rahim. Salah. Ar-Rahman, Ar-Rahim nama. Ismun min asma'illah, ismani min asma'illah ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahim sifatnya apa? Rahmah. Ya. Nah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita di dunia ini dan rahmatnya yang luas di akhirat kelak, yaitu di surganya yang penuh dengan kenikmatan dan menyelamatkan kita dari azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.